Sekolah Dasar Muhammadiyah yang berada di Desa Buosari, Dusun Kalakijo, Kabupaten Bantul ini bukan hanya sebatas gedung dengan ruang kelas di dalamnya. Gedung sederhana ini telah menjadi sumber pengharapan bagi sekitar 70-an siswa kurang mampu agar dapat terus bersekolah dan menggapai cita-cita. Tak terkecuali bagi seorang bocah bernama lengkap Rahmat Nur Hajani atau yang akrab disapa Mamat ini. Betapa tidak, hari ini ia masih dapat terus melanjutkan sekolahnya tanpa harus bingung dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tuanya. Ya pengen mas menico pekerjaan besi mapan, menico membahagiakan orang bapak karo ibu, menico ya bantu-bantu sitik-sitik bapak karo ibu. Engko men ra tambah rusak meneh. Ya men rusak engko ndak tuku meneh. Nek rusak engko bapak ngetokke duit nggo tuku. Maklum saja, sumber pendapatan keluarganya hanya berasal dari sang ayah yang menjadi buruh lepas sembelih ayam sekaligus mencabuti bulu ayam. Mamat tahu, upah yang diterima sang ayah tidaklah banyak, sehingga ia harus paham dan turut memikirkan cara untuk meringankan beban orang tuanya. Hari ini menjadi hari pasar yang ditunggu-tunggu warga Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Karena keramaian pasar ini menjadi sumber harapan bagi semua orang, termasuk Sugeng Suparno. Di tempat ini ia bisa lebih mudah menemukan ayam pilihan yang dipesan oleh rumah makan ayam ingkung langganannya. Ayam yang sehat, Jawa asli dengan harga 40.000 per ekor. Ya satu ayam 5.000 sama. Kalau pas ayam 5 ya 25, ayam 10 ya 50. Tapi kan seminggu itu kadang-kadang motong, kadang-kadang libur, yang jual kan sepi. Istilah mengejar matahari sepertinya sangat akrab bagi pria 40 tahun ini. Sebab ia harus sesegera mungkin sampai di rumah untuk mempersiapkan ayam-ayam yang akan disetorkan setiap pukul 12 siang nanti. Motor butut ini menjadi andalannya supaya ia lebih leluasa bergerak dengan cepat. Motor ini ia dapatkan dengan cara berhutang beberapa tahun yang lalu dan belum lunas sampai sekarang. Tak ada keluhan yang terucap, sebab ia sadar hanya dirinya lah harapan bagi istri dan anak supaya hari ini bisa makan dan sekolah. Ya enggak, ya kita kan tanggung jawab sama anak kan. Sama anak, sama istri kan sebagai ya laki-laki kan harus bertanggung jawab. Apapun keadaannya kita lalui lah. Yang penting anak-anak bisa sehat, bisa makan, bisa sekolah. Setelah semua ayam selesai disembelih, proses pencabutan bulu pun dimulai. Proses awal dengan merebusnya di air panas supaya pencabutan bisa lebih mudah. Dengan alat terbatas, Sugeng harus melakukan semuanya dengan tangan. Ia harus teliti dan harus memastikan kulit ayam bersih sempurna. Tapi keterbatasan ini ia syukuri, karena dengan kedua tangannya membuat daging dan tulang ayam tidak menjadi hancur. Dan yang paling penting, si pelanggan lebih menyukai hasil pembersihan secara manual. Kan pertama motong, manasi pakai air panas tuh kepanasan, terus bulunya kan dicabuti malah dagingnya ikut ke bulu itu kan rusak. Ya ditegur kita ya sedikit memperbaiki lah gitu. Dari pekerjaan ini Sugeng mendapatkan upah 2.500 hingga 5.000 per ekor. Untuk menambah penghasilan, rontokan bulu ayam tadi ia keringkan, lalu dikumpulkan untuk dijual lagi ke perajin kemoceng.
Dari limbah ini Sugeng bisa meraup uang 30.000 per kilonya. Pak pitik si arep diterke sama urung. Nah, ini kalimbilasi, Mas. Kue lah simbilasi, aku saya, he. Nggih, Pak. Pulang sekolah menjadi waktu bagi Mamat untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pekerjaan seperti membilas dan memastikan ayam siap distorkan menjadi tugasnya. Ia tak pernah khawatir masa bermainnya hilang, karena yang ia perhatikan sekarang hanyalah memberikan bakti kecil pada sang bapak. Ekor ayam ini menjadi tugas Mamat untuk distorkan pada rumah makan yang sudah menjadi pelanggan tetap. Terik matahari tidak menghalanginya untuk mengayuh pedal sepeda demi hasil kerja bapaknya bisa sampai dengan baik. Ya ora, Mas, ngesake bapak engko ndono engko oke, bapak kesel engko ora iso golek duit nang pasar. Ngesake ya langsung aku wae ngeterke ndono engko ndak bapak ya loro. Oh iya, pirale tak kira nek lali ele yaina gek tok terke. Nggih. Pira dite? 250. Oh iya, sisan wae ya, Le. Nggih. Pak, nek kurang ngomong. Gede. Oh iya, hati-hati. Ingkung adalah ayam kampung yang dimasak utuh dengan bumbu kaya rempah. Dulu, ingkung menjadi hidangan pelengkap tradisi Jawa saat acara syukuran. Namun saat ini, ingkung dapat disantap setiap saat. Jenis bumbu yang diperlukan pun ada dua, yaitu bumbu kuah ingkung serta bumbu yang dimasukkan dalam perut ayam. Semua bahan rempah seperti ketumbar, kemiri, bawang merah dan putih, serta garam dihaluskan terlebih dahulu hingga semuanya tercampur rata. Biasanya pemasakan ingkung harus dilakukan dalam keadaan utuh. Maka sebelumnya ayam akan diikat pada bagian perut, supaya saat perebusan bagian dalam perut ayam tidak terlepas dan keluar. Jika ayam telah siap dan bumbu sudah mendidih, selanjutnya ayam ingkung mulai dimasak selama 2 jam. Selama waktu masak, daging ayam ingkung akan ditusuk supaya bumbu bisa meresap dengan sempurna. Selain itu, tingkat kematangan daging ayam bisa diketahui dengan tepat. Namanya Mursita. Usianya masih terbilang produktif, yaitu 38 tahun. Namun serangan stroke sekitar 8 tahun yang lalu membuatnya terlihat jauh lebih menua dengan berat badan yang sempat turun drastis. Tak ada gejala apapun saat tekanan darahnya melonjak hingga menembus angka 200. Ditambah lagi, saat itu ia tengah mengandung 7 bulan. Dengan mukjizat dari Yang Maha Kuasa, Ibunda Mamat ini dapat melahirkan putra kedua dengan selamat tanpa suatu kekurangan. Walaupun kondisi tubuhnya saat itu sudah lumpuh sebelah. Kini Mamat tak hanya memiliki adik laki-laki, Aidil, tapi juga adik perempuan, Tika. Tak ada yang mustahil jika Tuhan sudah berkenan. Saiki tangane ya isih lemes, sikile nak nggone aku ya isih dan cengerken ki cekut-cekut kae. Jak isih gemeter. Harap laku kadi kene tekan kene kaya wis ora kuat kae, Mbak.
Pak pasare untuk dagangan orang. Tanggal-tanggal tua ya sepi. Tak ada kata yang dapat terucap untuk menggambarkan besarnya kasih sayang, pengertian, serta perasaan senasib sepenanggungan yang terpancar baik dari Sugeng maupun Mursita. Tak terlintas sama sekali keinginan untuk meninggalkan satu sama lain, karena bagi mereka kondisi suka maupun duka akan tetap dijalani bersama-sama. Ya jujur rasanya saya takut karma, Mbak. Nah, karma sama anak, karma sama istri. Nanti kalau saya meninggalkan, takutnya saya nanti gantian saya tua, nanti gantian saya ditinggalkan. Tika dan Aidil adalah anak kedua dan ketiga di keluarga ini. Beruntung mereka berdua dapat tumbuh dengan baik dan normal, meskipun kondisi sang bunda saat melahirkan mereka masih dalam keadaan sakit. Mamat sebagai anak sulung pun merasa bertanggung jawab atas keberadaan kedua adiknya ini. Menemani serta menjaga keduanya pun dijalani tanpa menunggu suruhan dari orang tuanya. Kalau aku duit, langsung tak titik PS, aku makanan ringan, langsung aneh ulang tahun sondir, panganannya ke Bali, buat adik bareng-bareng, makan bareng. Hidup dengan pendapatan tak menentu membuatnya harus pintar membagi-bagi pos pengeluaran kebutuhan keluarga. Berbekal ketabahan serta kelapangan hati yang dipupuknya setiap hari, membuat pria berbadan tegap ini mampu bangkit dari setiap cambukan yang diterimanya. Insya Allah bisa. Kita carinya yang barang halal lah, ya berkah otomatis ya. Ya alhamdulillah bisa. Rasa sedih bercampur kasihan langsung menyergap hati kecil Mamat tiap melihat besarnya perjuangan dari satu-satunya ayah hebat yang dimilikinya. Jadi mas, enak karo mak bapak kerja dewe, mama ra iso ngopo-ngopo. Bapak ngasuh adik-adikku, ngasuh aku, ngasuh mama. Yo mesake tenan. Ngopo ngamun? Lah yo piye yo modal entek kayak tuku swadimu. Yo karo mamamu barang isih loro barang iki yo arep golek tomboe yo urung iso. Cek yo, Pak. Gulungan uang recehan ini menjadi tabungan yang berhasil dikumpulkannya selama beberapa waktu. Dulunya dia berharap uang tabungan bisa ia belikan untuk perlengkapan sekolah. Namun karena kesulitan sang ayah, tabungan itu ia berikan kepada orang tuanya. Jumlahnya tak banyak, tapi lewat cara ini ia bisa meringankan beban orang tua dan meneruskan bakti kecilnya. Pak iki ngetambah kulaan. Rasa wong kowe iki wae cecenganmu, ketemu sekolah nggo harianmu, nggo tuku tas karo buku. Rasa tak tega, terharu, serta bangga bercampur dalam hati Sugeng saat mengetahui sedemikian besar perhatian dan bakti yang diberikan si sulung kepadanya. Walaupun jika boleh jujur, Sugeng tak akan sampai hati ikut membebani anaknya seperti ini. Orang rahmat, baik, dia sama orang tua, dia patuh, orangnya tidak boros, terus dia rajin menabung, nggak punya uang sedikit, ditabung. Selalu ada harapan di balik setiap mulut yang tak pernah berhenti berdoa dan meminta pada Yang Maha Kuasa. Harapan agar mereka sekeluarga diberikan kelapangan hati dalam menjalani setiap jengkal langkah kehidupan. Yo ikhlas mas, kok pas dagangan nang pitik oka nang pasar, engko ora duwe rasa tuku pitik. Yo iso nak bapak engko iso nukokke panganan, ke ijo cakur, ra ketang. Assalamualaikum. Apa kabar, Bapak? Ya, sekarang ya, bareng-bareng semuanya. Ya, mau ya.
Dadah, yuk. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan memang sudah berkenan memberikan berkah kepada umatnya yang mampu bersabar. Akan selalu ada buah termanis yang bisa dituai saat kesabaran dapat mengalahkan segala bentuk keegoisan yang ada di dalam diri. Hasil manis itulah yang coba diwujudkan oleh Badan Amil Zakat Nasional bersama dengan tim orang pinggiran untuk rahmat sekeluarga. Pak, Iya. Sugeng sama Iya. Ibu Mursita. Bingung nggak sih, Pak, ini siapa? Orang banyak tetangga, Pak. Bingung nggak, Pak? Bingung. Dari Mas Rio bisa menjelaskan ya? Kula kalian rencang-rencang saking Basnas. Dipun paringi amanah saking Muzaki Basnas ingkang bayar zakat. Nggih. Anak-anak, ini kita ada perlengkapan belajar sama ada meja belajarnya. Nah, dan insya Allah nanti bisa jadi anak yang soleh dan pintar, gitu ya. Amin. Pak, Iya. gimana Pak? Ya terima kasih sekali. Ya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah, itu aja. Jadi Bapak saking jadi Basnas wonten ayam perlu isa Bapak Nggih. ugi saged maju Nggih. saged ngrembaka Nggih. saged mencukupi keluarga Nggih, matur nuwun banget nggih. ugi saged bermanfaat Nggih, amin. Yang saya Bapak niki wonten malih saking jadi Basnas jangan tidak jangan awas isine Bapak jangan tidak Bapak nggih Tak pernah terbayangkan di dalam benak keluarga ini bahwa kuasa Tuhan benar-benar bekerja tanpa pernah bisa diprediksi sama sekali. Nggih, amin. Nggih. Utangnya ada berapa? Wonten 1.500.000 nggih. Insya Allah sudah dibayarkan dari Basnas. Moga-moga menjadi berkah anak-anak sama keluarga saya, amin. Nggak bisa ngomong apa-apa. Pelunasan hutang hingga bantuan modal dalam bentuk beberapa ekor ayam pun diharapkan bisa memberikan sebuah solusi dan membuka jalan keluarga atas semua masalah. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Maka hal itulah yang saat ini dirasakan Rahmat dan keluarganya. Ya, ini bantuan dari Basnas. Bantuan modal usaha warung kelontong. Semoga berkah nih Bu kagem keluarga. Ya. Pak ya. Alhamdulillah ya Bu. Bisa ibu nanti bisa. Harapan akan kesembuhan sang bunda pada akhirnya menemukan saat yang tepat dan terasa indah pada waktunya. Alhamdulillah nih Bu. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan dan kelak menjadi inspiratif bagi orang di sekelilingnya. Semoga dengan usaha ini Pak, ini bisa membantu. Ini kita berkembang deh. Ya, amin.